Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak biasa? Tidak banyak bicara, tidak suka pamer, bahkan kadang terlihat lemah di mata orang lain. Tapi anehnya, hidupnya seperti sulit disentuh oleh keburukan. Difitnah, dia tetap berdiri. Dijatuhkan, dia justru makin tenang. Didoakan buruk, malah yang kembali justru pada pengirimnya. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat, sebuah lapisan gaib, sebuah kekuatan sunyi, sebuah pagar diri yang tidak bisa ditembus sembarang orang. Dalam pandangan orang Jawa dulu, tidak semua manusia itu terbuka untuk diusik. Ada orang-orang tertentu yang bukan karena sakti, bukan karena punya ajian, bukan pula karena suka pamer kekuatan, tetapi karena laku hidupnya, kebersihan batinnya, dan kedalaman jiwanya membuat dirinya seperti dijaga oleh sesuatu yang lebih tinggi. Dan yang mengerikan adalah, seringkali orang-orang seperti ini justru tidak terlihat menakutkan. Mereka tampak biasa, mereka berjalan seperti orang biasa, mereka berbicara lembut, mereka bahkan sering mengalah. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Karena di tanah Jawa, yang paling kuat bukan selalu yang paling keras. Yang paling sulit disentuh bukan selalu yang paling galak. Kadang, yang paling berbahaya untuk diusik adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Lalu siapa saja 6 orang yang dipercaya memiliki pagar diri tertinggi di tanah Jawa? Kenapa hidup mereka seperti dijaga? Dan kenapa orang tua zaman dulu sering berpesan, jangan sembarangan menyakiti orang-orang seperti ini? Simak sampai akhir, karena bisa jadi salah satunya ada di dekatmu. Atau justru dirimu sendiri belum sadar sedang menuju ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nusantara Jaya. Semoga sahabat semua yang sudah menekan tombol like, subscribe, dan terus mendukung channel ini dilimpahi kesehatan, kelapangan rizki, ketenangan hati, serta dijauhkan dari segala niat buruk manusia yang terlihat maupun yang tak terlihat. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah rahasia yang sejak dulu hidup dalam pandangan orang Jawa tentang manusia-manusia yang tidak mudah dijamah oleh keburukan karena memiliki pagar diri yang sangat tinggi. Mari kita masuk ke pembahasan. Pertama, orang yang menjaga lisannya. Dalam pandangan Jawa, pagar diri yang paling awal bukan dibangun dari mantra, melainkan dari lisan. Sebab banyak orang hancur bukan karena serangan dari luar, tetapi karena mulutnya sendiri yang membuka celaka. Ada jenis manusia yang sangat dijaga hidupnya karena mereka menjaga setiap kata. Mereka tidak mudah menghina, tidak gemar membuka aib, tidak suka menyulut permusuhan, tidak ringan menertawakan penderitaan orang lain. Orang seperti ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sedang membangun benteng paling kuat di dalam dirinya. Karena lisan yang bersih akan memantulkan kebersihan batin, dan batin yang bersih akan memancarkan daya yang tidak bisa dilihat, tetapi sangat terasa. Orang Jawa dulu sangat paham bahwa kata-kata adalah tenaga. Ucapan bukan sekedar bunyi, melainkan getaran. Kalau yang keluar dari mulut seseorang penuh racun, maka racun itu lambat laun akan kembali pada dirinya sendiri. Tapi jika yang keluar adalah doa, ketenangan, dan kehati-hatian, maka hidupnya seperti dinaungi oleh perlindungan yang halus namun kuat. Itulah sebabnya orang yang menjaga lisannya seringkali terlihat teduh. Aura mereka tidak meledak-ledak, tetapi menenangkan. Mereka tidak sibuk membalas hinaan. Mereka tidak terpancing oleh ejekan murahan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dijawab, dan tidak semua serangan harus dibalas. Justru karena itulah mereka berbahaya untuk diusik. Sebab ketika seseorang terus-menerus menyakiti orang yang lisannya bersih, langit seakan mencatat ketimpangan itu.
Orang seperti ini sering tidak melawan dengan kata-kata, tapi hidupnya sendiri yang nanti menjawab, tanpa keributan, tanpa ancaman, tanpa pertunjukan. Dan inilah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka mengira diam adalah kelemahan, padahal bisa jadi diam itu adalah pagar. Diam itu adalah kekuatan. Diam itu adalah tanda bahwa orang tersebut tidak sedang bermain di level yang sama. Maka jangan pernah meremehkan orang yang sedikit bicara, tetapi kata-katanya terjaga. Sebab bisa jadi justru dia sedang dipayungi oleh perlindungan yang tidak kasat mata. Kedua, orang yang sudah kuat menahan amarah. Orang kedua yang dipercaya memiliki pagar diri tertinggi di tanah Jawa adalah mereka yang kuat menahan amarah. Bukan berarti mereka tidak bisa marah. Bukan berarti mereka tidak punya rasa sakit. Bukan berarti mereka lemah dan tidak punya harga diri. Justru sebaliknya, mereka sangat kuat karena mampu menahan api di dalam dadanya agar tidak membakar segalanya. Dalam falsafah Jawa, orang yang mampu menahan diri saat punya alasan untuk meledak adalah orang yang naik tingkat. Karena amarah adalah pintu yang paling sering dipakai keburukan untuk masuk. Saat seseorang marah membabi buta, pagar dirinya runtuh, pikirannya keruh, ucapannya liar, keputusannya salah, dan saat itulah dia gampang dikalahkan. Tetapi orang yang mampu menahan gejolak emosinya, sesungguhnya sedang menjaga wilayah paling sakral dalam hidupnya, pusat batinnya. Orang seperti ini tidak mudah diprovokasi, tidak gampang dipancing oleh penghinaan murahan, tidak segera bereaksi hanya karena harga dirinya disentil. Mereka memilih diam sejenak, membaca situasi, menimbang akibat, lalu bertindak dengan sadar. Dan orang-orang semacam ini sering membuat lawannya kebingungan. Kenapa? Karena banyak orang terbiasa menang dengan cara memancing emosi. Mereka menusuk agar lawan marah. Mereka menghina agar lawan hilang kendali. Mereka menekan agar lawan meledak. Tetapi ketika berhadapan dengan orang yang mampu menahan amarah, semua senjata itu kehilangan daya. Inilah pagar yang sangat tinggi. Karena orang yang bisa menahan marah sedang memegang dirinya sendiri. Dan siapa yang sudah memegang dirinya sendiri akan sulit dikuasai oleh orang lain. Dalam pandangan Jawa lama, orang seperti ini tidak boleh diusik terlalu jauh. Sebab ketika dia diam, bukan berarti tidak mampu membalas. Bisa jadi ia sedang memberi waktu, bisa jadi ia sedang menimbang, bisa jadi ia sedang memilih jalan yang lebih tinggi. Tetapi jika seseorang terus melampaui batas terhadap orang yang sabarnya dalam, seringkali kehancuran datang bukan dari balasan kasar, melainkan dari runtuhnya berkah dalam hidup si pengusik. Sebab menyakiti orang yang sudah kuat menahan amarah, sama saja menantang ketenangan yang sedang dijaga langit. Ketiga, orang yang berbakti pada orang tua dan tidak melupakan asal-usul. Jenis orang ketiga yang dipercaya memiliki pagar diri sangat tinggi adalah mereka yang berbakti kepada orang tua dan tidak melupakan asal-usulnya. Dalam ajaran hidup orang Jawa, restu orang tua bukan sekadar doa biasa. Ia adalah jalur terang. Ia adalah pintu yang diam-diam membuka keselamatan. Dan orang yang hidupnya masih terhubung dengan bakti, biasanya tidak berjalan sendirian. Ada penjagaan yang mengikuti. Orang yang hormat kepada ibu bapaknya, yang tidak mudah membentak, yang tidak merasa lebih tinggi setelah sukses, yang masih ingat dari mana ia berasal, orang seperti ini memiliki akar batin yang kuat. Ia tidak gampang goyah oleh dunia, tidak cepat mabuk pujian, tidak mudah lupa diri saat berada di atas, karena ia tahu sehebat apapun dirinya hari ini,
ada tangan yang dulu mengangkatnya saat ia belum bisa apa-apa. Kesadaran seperti inilah yang membuat jiwanya berat. Dan jiwa yang berat tidak mudah digoyang. Orang Jawa dulu sangat menjaga hubungan dengan orang tua, leluhur, dan asal-usul bukan semata karena tradisi, tetapi karena mereka percaya orang yang memutus hormat sedang melubangi pagar hidupnya sendiri. Sebaliknya, orang yang tetap menjaga bakti, meski hidupnya sederhana, sering justru tampak selamat dari banyak keburukan. Jalannya mungkin tidak selalu mulus, tetapi anehnya, ia selalu menemukan jalan keluar. Saat hampir jatuh, ada saja pertolongan datang. Saat terdesak, ada saja ruang dibukakan. Itulah sebabnya orang seperti ini jangan dipermainkan. Sebab, ketika kamu menyakiti orang yang hidupnya dibasahi doa orang tua, kamu bukan hanya berhadapan dengan satu manusia. Kamu sedang berhadapan dengan restu yang menempel padanya. Kamu sedang berhadapan dengan kekuatan halus yang lahir dari bakti yang tulus. Dan kekuatan seperti ini sering tidak berisik. Ia tidak menakut-nakuti. Ia tidak memamerkan diri. Tetapi pengaruhnya panjang, pengaruhnya dalam, dan daya lindungnya sering membuat orang lain heran. Maka, jika kamu bertemu orang yang tetap rendah hati, tetap hormat pada orang tua, tetap ingat akar hidupnya, jangan sekali-kali meremehkannya. Karena bisa jadi, dialah salah satu manusia yang pagarnya paling tinggi. Keempat, orang yang suka menolong tanpa pamrih. Di tanah Jawa, ada keyakinan yang sangat kuat. Orang yang gemar menolong tanpa pamrih, seringkali hidupnya dijaga dengan cara yang tidak masuk akal. Mengapa? Karena orang seperti ini menjadi jalan kebaikan bagi sesama. Dan siapa yang menjadi jalan kebaikan, seringkali akan diberi jalan keselamatan. Orang yang suka menolong tidak selalu kaya, tidak selalu punya jabatan, tidak selalu berwibawa di mata dunia, tetapi hatinya luas. Ia ringan membantu. Ia tidak menghitung-hitung secara sempit. Ia tidak selalu bertanya, "Apa untungnya bagiku?" Jenis manusia seperti ini dalam pandangan batin Jawa memiliki lapisan perlindungan yang lahir dari ketulusan. Karena ketulusan itu langka, dan yang langka nilainya tinggi. Mereka menolong bukan untuk dipuji, bukan supaya disebut baik, bukan agar namanya harum, tetapi karena hatinya memang tidak tega melihat orang lain susah. Dan disitulah pagar itu terbentuk. Setiap pertolongan yang tulus seperti menanam cahaya dalam hidupnya sendiri. Setiap niat baik yang benar seperti menjadi saksi tak terlihat yang kelak akan menjaga langkahnya. Orang seperti ini mungkin tidak pernah merasa dirinya hebat, tapi semesta seolah tidak tega membiarkan dia jatuh sendirian. Karena dia pernah menjadi tangan bagi yang lemah. Dia pernah menjadi tempat bersandar bagi yang lelah. Dia pernah menjadi penolong di saat orang lain menjauh. Maka jangan usik orang yang hidupnya dipenuhi ketulusan seperti ini. Sebab, kalau dia diam saat disakiti, bukan berarti dia kalah. Bisa jadi, hidup sedang mencatat semuanya. Orang Jawa lama percaya, ada manusia yang doanya cepat sampai, bukan karena ilmunya tinggi, tetapi karena air mata orang-orang yang pernah ia bantu ikut menjadi saksi bagi dirinya. Bayangkan, jika orang seperti ini kamu sakiti, orang yang diam-diam banyak menolong,
orang yang diam-diam banyak meringankan beban orang lain, orang yang diam-diam menjadi sebab kebahagiaan bagi sesama. Maka jangan heran jika hidupnya seperti punya pagar kuat, sebab ia dijaga bukan hanya oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh kebaikan-kebaikan yang pernah ia tebarkan. Kelima, orang yang kuat tirakat dan sungguh-sungguh menjaga batinnya. Inilah salah satu sosok yang paling ditakuti untuk diusik dalam pandangan Jawa lama. Orang yang kuat tirakat dan sungguh-sungguh menjaga batinnya. Tirakat di sini bukan sekadar puasa, begadang, atau mengurangi makan. Lebih dalam dari itu, tirakat adalah latihan untuk menertibkan diri, mengendalikan keinginan, menjinakkan hawa nafsu, merapikan batin, mengurangi keributan di dalam diri. Orang yang sungguh menjalani tirakat biasanya berubah secara perlahan. Tatapannya lebih dalam, ucapannya lebih terukur, kehadirannya lebih tenang. Ia tidak lagi mudah tergoda untuk membuktikan diri kepada dunia. Dan justru karena itulah, ia memiliki pagar yang sangat tinggi. Sebab, orang yang batinnya rapi, tidak mudah dimasuki kekacauan dari luar. Orang yang hawa nafsunya mulai tertib, tidak gampang ditarik oleh provokasi. Orang yang sudah sering bertemu dirinya sendiri dalam sepi, akan tahu mana serangan yang harus dihadapi dan mana yang cukup dilewati. Dalam pandangan Jawa, kekuatan tertinggi bukan selalu kemampuan menyerang, tetapi kemampuan tetap utuh meski digoncang. Dan orang yang tirakat sungguh-sungguh sering memiliki kemampuan itu. Ia tidak mudah terbakar oleh pujian. Ia tidak mudah runtuh oleh hinaan. Ia tidak mudah gelisah hanya karena dunia berubah. Karena pusat hidupnya tidak lagi berada di luar, melainkan di dalam. Orang seperti ini sering tidak disadari keberadaannya. Ia tampak biasa, kadang malah dianggap aneh, terlalu pendiam, terlalu sederhana, terlalu menjauh dari keramaian. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Ia sudah tidak sibuk mengejar pengakuan. Ia lebih sibuk menjaga kejernihan dirinya. Dan siapa yang sudah jernih akan sulit disesatkan. Siapa yang sudah bening akan sulit dikotori. Maka, orang-orang tua dulu sering memberi peringatan. Jangan coba-coba mengusik orang yang sedang sungguh menjaga batin. Karena jika dia bersabar, itu berat. Jika dia berdoa, itu dalam. Dan jika hidup berpihak kepadanya, seringkali datang dengan cara yang sunyi tapi sangat nyata. Keenam, orang yang sudah ikhlas tapi tidak bisa direndahkan. Inilah jenis manusia terakhir dan mungkin yang paling sulit dipahami. Orang yang sudah ikhlas tetapi tidak bisa direndahkan. Banyak orang salah mengerti ikhlas. Mereka kira ikhlas berarti lemah. Mereka kira ikhlas berarti boleh diinjak. Mereka kira ikhlas berarti tidak punya batas. Padahal bukan itu. Dalam pandangan hidup Jawa yang dalam, ikhlas adalah kekuatan batin yang lahir setelah seseorang melewati banyak luka, banyak kehilangan, banyak penghinaan, dan banyak ujian. Lalu ia tidak berubah menjadi pahit. Bayangkan betapa kuatnya orang seperti itu. Dia pernah disakiti tapi tidak tumbuh menjadi pendendam. Dia pernah diremehkan tapi tidak sibuk membuktikan diri. Dia pernah dijatuhkan tapi tidak kehilangan arah. Dia memilih melepaskan, namun bukan berarti menyerahkan harga dirinya. Inilah manusia yang pagarnya sangat tinggi.
Karena orang seperti ini sudah tidak gampang dipancing, tidak mudah dibeli, tidak mudah ditakut-takuti, tidak mudah dipermainkan. Sebab yang biasanya dipakai dunia untuk menguasai manusia, pujian, ancaman, ejekan, rayuan, sudah tidak terlalu mempan padanya. Dia tahu siapa dirinya, dia tahu nilai dirinya, dia tahu kapan harus diam, kapan harus pergi, dan kapan harus berhenti memberi ruang pada orang yang melampaui batas. Itulah kenapa orang yang ikhlas tapi teguh sangat berbahaya untuk diusik, karena dia tidak banyak bicara, tapi tidak bisa dihancurkan dengan cara murahan. Dia bisa memaafkan, tetapi bukan berarti rela diperlakukan semena-mena. Dia lembut, tetapi bukan lunak. Dia tenang, tetapi bukan kosong. Dan dalam pandangan Jawa, keteguhan semacam ini menimbulkan wibawa yang tidak dibuat-buat. Semacam aura yang membuat orang lain, sadar atau tidak, merasa segan. Maka jangan usik orang seperti ini. Karena kalau dia diam, itu pilihan. Kalau dia pergi, itu peringatan. Kalau dia menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Melihat, maka seringkali balasan tidak lagi datang dari dirinya, tetapi dari jalan yang tak pernah disangka-sangka. Jadi, dari keenam jenis orang tadi, kita bisa melihat satu rahasia besar yang sering dilupakan banyak orang. Bahwa pagar diri tertinggi di tanah Jawa bukan pertama-tama dibangun dari kesaktian, bukan dari ajian, bukan dari penampilan menyeramkan, dan bukan dari banyaknya orang yang takut kepadanya. Tetapi dari laku hidup, dari kebersihan lisan, dari kemampuan menahan amarah, dari bakti kepada orang tua, dari ketulusan menolong, dari tirakat menjaga batin, dan dari keikhlasan yang tetap punya martabat. Itulah pagar yang sesungguhnya. Pagar yang tidak terlihat, tapi terasa. Pagar yang tidak dibanggakan, tapi bekerja. Pagar yang tidak dibangun dalam semalam, tapi lahir dari perjalanan jiwa yang panjang. Maka setelah mendengar ini, semoga kita tidak lagi mudah meremehkan orang yang tampak sederhana. Karena seringkali yang terlihat biasa justru menyimpan daya lindung yang luar biasa. Dan semoga kita juga tidak sibuk mencari kekuatan di luar diri, sementara hidup kita sendiri belum kita rapikan. Sebab, sebesar apapun ancaman dari luar, manusia yang paling sulit dijatuhkan adalah manusia yang batinnya sudah tertata. Kalau kamu setuju bahwa kekuatan sejati lahir dari dalam diri, tuliskan di kolom komentar. Pagar tertinggi adalah batin yang bersih. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga yang sudah like, subscribe, dan mendukung channel ini selalu dijaga langkahnya, dibukakan jalan rizkinya, ditenangkan hatinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.